Halo Sobat Sebadra, kita ketemu lagi dan masih di Lapak Deswita Daya Dusun Gamol. Nah nih, perlu Sobat Sebadra ketahui, jadi untuk tomprang itu perawatannya ada macam-macam Sobat Sebadra. Jadi pertama itu dari perawatan kandang, nah yang kedua itu perawatan untuk yang bangunan ya Pak nggih. Bangunan, ketiga untuk ada juga perawatan untuk gimana sih tarafnya agar merpati itu layak untuk dikasih jauh untuk lebih jauh lagi pelepasannya, dan yang terakhir itu adalah untuk perawatan merpatinya di lapak sendiri. Nah itu. Nah untuk pertamanya kita mau tanya-tanya nih tentang untuk perawatan bangunan sendiri di Merpati Tomprang itu seperti apa Pak nggih? Sebelumnya perkenalan dulu Pak. Ya, nama saya Gianto. Oke. Sebagai di sini saya sebagai untuk mengondisikan untuk fisik Bangunan tentunya, oke. atau peralatan di sini. Oke. Dikarenakan juga lapak itu membutuhkan untuk saudara atau rekan yang untuk menjaga kebersihan juga di lingkungan seperti ini. Nah untuk perawatannya sendiri yang dilakukan Pak Gi itu apa aja nih Pak? Untuk saya sementara saya juga anggota untuk namanya Lapak Deswita Daya Gamol. Juga untuk acara kerja bakti itu tiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali juga diadakan untuk kerja bakti, meliputi mulai jalan untuk masuk ke lokasi atau lokasi Lapak Deswita Daya Gamol, tentunya bersamaan rekan-rekan lainnya. Oh gitu, nggih. Jadi gini Sobat Sebadra, untuk di sini itu kan karena memang kekeluargaan Pak nggih. Asasnya kekeluargaan, jadi untuk macam-macam kebersihan kandang, terus untuk kebersihan untuk sarana prasarana di sini juga harus dilakukan bersama-sama Pak nggih. Nah, untuk perawatan contohnya ada yang kerusakan gitu, penanggulangannya gimana Pak? Yang terjadi di Lapak Tomprang itu apa Pak? Untuk kendala atau kerusakan itu jarang sekali. Semoga ya tidak ada ya untuk namanya kerusakan-kerusakan. Ya sepertinya kayak ada kerusakan atap maupun apa, nanti bisa langsung di-share di grup lapak, jadi nanti bisa bersama-sama untuk gitu. Rekan-rekan dan lainnya. Atau yang sudah mempunyai ahli bagian listrik ya nanti di bagian listrik. Nanti ada yang bagian bangunan juga yang ada di bangunan. Jadi di sini yang bertanggung jawab untuk fisik bangunan Pak Gi sendiri Pak Gi? Gitu. Nah ini Sobat Sebadra untuk di Gamol sendiri Pak Gi berperan sebagai perawatan fisik bangunan, meliputi kebersihan, nanti untuk jika terjadi kerusakan dan sebagainya nanti ada di Pak Gi. Ya tidak untuk kemungkinan kalau memang di sawah itu kan banyak angin Pak Gi. Jadi betul, mungkin terkait ada angin itu kan jadi bisa terjadi kerusakan macam-macam. Di sini Pak Gi yang bertanggung jawab untuk perawatannya Pak Gi. Nah untuk selanjutnya perawatan Pak Gi, perawatan kandang dengan siapa nih Pak? Untuk yang lapak warna kuning itu nanti yang megang itu Mas Yanto atau Saudara Yanto. Nanti yang di sini itu Pak Tamtama, yang lapak hijau, yang lapak oranye itu yaitu saya sendiri. Ya, mungkin bisa Pak, diperkenalkan Mas Yantonya Pak. Ya. Monggo Mas Yanto. 1 hour later. Nah ini Sobat Sebadra, kita sudah ketemu dengan Mas Sinten? Mas Yanto. Perkenalkan dulu Mas. Oke, terima kasih. Di sini saya mewakili dari teman-teman Lapak Deswita Daya Gamol. Saya mewakili sebenarnya Lapak Kuning ya. Lapak Kuning, koordinator Lapak Kuning untuk kebersihan kandang. Untuk yang lain juga ada koordinatornya sendiri-sendiri untuk lapak kuning, hijau, sama oranye. Jadi untuk Lapak Tomprang sendiri Mas itu yang dilakukan untuk kebersihan tuh ngapain aja sih Mas? Untuk yang pertama ya, untuk setiap pagi kita tetap bersih-bersih ya, untuk menjaga kandang biar bersih kan, untuk burung nanti juga seneng di tempat gitu ya. Nyaman Mas Nyaman ya di kandangnya. Setiap pagi. Sorenya juga sama, untuk pagi itu membersihkan kotoran sama pokoknya yang ada di lapak itu dibersihkan semua, dikeluarin setiap pagi. Untuk sore kita nanti tinggal kasih makan untuk burung-burung yang ada di lapak-lapak itu. Gitu. Jadi kebersihannya nanti cuma tiap pagi sama sore Mas Tiap pagi sama sore. Gitu. Kalau untuk yang ibaratnya gini Mas, saya mengetahui ini ada burung yang memang dia untuk layak untuk diterbangkan lebih jauh tuh, untuk klasifikasinya seperti apa tuh saya bisa bertanya dengan siapa nih Mas? Untuk burung-burung kayak gitu itu bisa bertanya sama
Pak Rustam atau Mas Slamet Sudaryanto itu bisa. Oh iya. Itu teman saya juga ada itu. Oke, Mas Slamet bisa dipanggilkan Mas? Oh bisa. Oke. Mas Slamet. Ya, oke. Nggih. Atur sun Mas. Nggih, monggo. 2 hours later. Monggo Mas, sugeng sing Mas nggih. Nah, ini sobat Dasi kita sudah ketemu dengan Mas siapa? Monggo diperkenalkan dulu Mas. Nama saya Sudaryanto, tapi teman-teman suka manggil saya Mas Slamet gitu. Oh gitu. Nah ini Mas Slamet ini mau tanya Mas. Jadi kalau burung itu kan dia mau diterbangkan lebih jauh lagi atau mau ditambah untuk jarak lepasannya itu klasifikasi burungnya harus yang seperti apa tuh Mas? Oh, kalau semisal burung mau dilepas dan mau nambah jarak gitu biasanya harus dilihat dengan tenaganya Mas. Kalau burung dilepas itu masih ngombak, itu belum bisa untuk dinaikkan lagi jaraknya Mas biasanya. Oh, ngombak itu seperti apa Mas? Ting kerampul bahasa. Oh, berarti belum punya tenaga full gitu Mas ya? Belum punya tenaga full. Makanya nanti kebanyakan malah bisa hilang Mas. Oh gitu? Iya. Jadi selain itu Mas, ada lagi? Ya spesifikasi ya cuma gitu-gitu aja Mas. Kalau dari terbangnya gitu Mas ya? Iya, gaya terbangnya kita cuma lihat gaya terbangnya dulu, kalau memang belum kuat ya enggak diterbangin lebih jauh lagi lebih jauh lagi. Terus kalau untuk ciri-ciri dari fisiknya ada nggak Mas? Untuk burung yang memang dia siap untuk ditambah lepasannya gitu Mas? Ciri-ciri fisik sih hampir sama Mas. Kadang ada yang burung apa tuh pegangannya masih apa ya? Ampang banget itu belum berani itu biasanya. Jadi harus yang seperti apa Mas? Biasanya lepas kadang suka menclok bilang gitu. Iya. Jadi harus yang seperti apa Mas biasanya? Ya paling enggak tuh gimana ya? Udah berisi lah badannya lah. Oh, udah berisi. Ototnya sudah muncul gitu Mas. Sudah muncul, ada ototnya gitu. Oh ya. Nah gitu Sobat Sepeda, untuk merpati tomprang mungkin kayak merpati di kolong juga ya Sobat Sepeda, untuk melatih lebih jauh lagi atau menambah jarak lepasan tadi harus punya massa otot yang besar Mas ya. Bisa diterbangkan lebih jauh lagi gitu Mas ya. Ya benar. Nah gitu. Oh ya Mas, kalau untuk yang perawatan merpatinya sendiri Mas, itu bisa saya tanya-tanya dengan siapa nih Mas? Nanti kalau buat perawatannya nanti bisa tanya-tanya dengan Mas Rustam juga bisa. Oh gitu? Iya, karena dia di sini lebih paham tentang itu Mas. Oh iya, berarti saya boleh dipanggilkan Mas Rustam. Oh iya. 6 months later. Nah nih Sobat Sepeda, kita sudah bertemu dengan yang di sini mungkin lebih dikenal dengan sesepuhnya, karena Mas Rustam ini menurut teman-teman yang lain itu main burung merpati sudah sangat lama sekali. Nah ini monggo nih Mas Rustam, saya mau tanya-tanya nih Mas Rustam nih. Gih. Nah gimana Mas untuk perawatan merpati di Tumprang ini Mas yang sudah berjalan di Gamul ini Mas? Gih. Ya, saya kira kalau untuk teknik perawatan secara umum sama dengan teman-teman yang penggemar kolong, yang mungkin dia dimandikan, nanti di PP, atau nanti kalau dia bertelur ya dia harus ngeram, nanti bongkar, ditempelkan lagi. Yang paling pokok kan nanti latih juga itu Mas, yang rutin latih. Saya kira gitu nih untuk Tumprang. Tumprang hampir sama pada dasarnya. Oh gitu. Jadi untuk perawatan tiap harinya Mas Rustam, kalau merpati kolong itu dia ada terbangan cuman sampai 4 hari selama giring itu atau tidak Mas? Kalau di Tumprang kan saya kira dari kami itu bebas saja. Artinya tidak harus berhenti. Mungkin dia ngeram ya kita latih dia biar 1 hari sekali, tapi dia tetap terbang karena dia nanti terbangnya kan akan melampaui beberapa kampung. Tidak hanya mungkin jarak 1 kilo, tidak. Dia mungkin akan istilahnya navigasi dan juga daya terbangnya biar dia kalau nggak terbang kan itu juga akan mengalami penurunan. Tetap prinsipnya template dan tidak template istilahnya itu harus terbang. Oh gitu. Jadi pada waktu masa ngeram itu burung harus kayak model dikasih pemanasan Mas ya? Gitu ya. Oh, nah dari kita gitu, kita sepakati atau dari saya sendiri walaupun dia ngeram sekali tetap dia terbang. Meskipun terbangnya cuma istilahnya untuk apa kalau dari teman-teman itu untuk untul atau gimana, untuk gandengnya aja, tapi dia sendiri kan juga tidak langsung berhenti. Kalau berhenti ya nanti misalnya sini sudah jarak 1 kilo ya dia nanti mungkin otot-ototnya kendor, sehingga untuk melanjutkan ya nanti harus ngulang lagi minimal 1 kali, tetap dia harus diterbangkan. Oh nah gitu. Itu Sobat Sepeda, jadi memang pada waktu kalau di kolong itu kan memang murni Mas ya, untuk dia pada waktu mengeram itu dia full istirahat. Tapi kalau Tumprang nanti ditakutkan apa namanya itu Mas ya, ototnya kendor Mas ya, gitu ya. Iya. Jadi nanti pada waktu dia bongkaran nanti harus mulai dari awal lagi gitu Mas ya.
Oh, gitu sepeda saya baru tahu. Nah, itu gitu. Ya sebenarnya ada teman-teman di sini yang hampir sama seperti tomprang, dia seperti kolong diistirahatkan, tapi ya enggak apa-apa. Tapi prinsip kalau saya dengan teman-teman yang lain ya perhitungannya karena melihat dari kenyataannya. Ketika dia itu berhenti, ya nanti dia ngulang lagi. Kalau misalnya jarak baru 300 meter ya dia ngulang lagi. Bahkan nanti jarak lebih jauh setelah ngeram itu ya dia kemarin banyak kejadian kan yang hilang. Sehingga yo tetap dia terbang karena nanti terbangnya kita gandengkan lah istilahnya itu. Nah, mungkin malah dia akan kelihatan lebih netral. Ya mungkin ada yang berpendapat gini, oh Doro nanti mengeram itu ndang Bali. Sebenarnya juga tidak demikian. Kalau memang dia karakter Doro tinggi, dia lebih tenang kok. Ketika dia pas tidak jatah ngeram, yang jantannya itu loh. Nah, yang kita terbangkan itu dia cepet itu kan, misalnya jam 9 dia ngeram atau jam berapa dia pas ngeram kita ambil, lah itu mesti dia akan cepet karena dia memang istilahnya secara naluri dengan yang betina itu pas naluri dia ngeram. Nah, sementara kita terbangkan. Nah, mungkin ada errornya, mungkin dia bingung atau tergesa-gesa. Kalau menurut saya kami di situ Mas perbedaannya gitu. Oh ya, oke. Berarti kita sudah tahu nih kenapa asal usulnya, kenapa kok ngeram tetap diterbangkan ya Mas. Kami ya. tetap terbangkan. Jadi kalau untuk burung tomprang sendiri Mas, itu diramkan itu berapa hari Mas? Ya, kita sama Mas, ada yang 5 hari nanti kita bongkar. Berarti sama seperti sama, kolong. Ya? Sama. Kalau untuk terbangnya sendiri Mas, selama giring itu dia terbang berapa kali Mas? Selama giring itu atau nunggu hampir betina mau bertelur baru selesai atau tetap Mas apa namanya? Nah, dari kita sampai dia bertelur satu pun masih kita terbangkan. Justru kalau dari yang ada di lapak tomprang Deswita Daya itu bertelur satu kita terbangkan, tetap kita keplek karena dari yang sudah terjadi atau sudah kita amati bertelur satu pun dia tetap nukiknya masih sama seperti yang ketika dia template. Oh ya, gitu. Berarti bisa diartikan gini Mas ya, burung tuh berani turun tergantung dari burungnya sendiri Mas ya? Ya, juga itu juga ya. Jelas mentalitas burung juga kalau memang dia bakat, dia itu memang turun tanpa dikeplek. Saya kira di situ akan kelihatan ketika malah burung tidak begitu template atau tidak giring, pas ngeram atau pas bertelur satu dia dikeplek tetap turun, atau mungkin dia digandengkan yang dikeplek satunya dia turunnya tetap lurus sampai bawah. Itu bertelur satu di kita memang gitu. Tetap kayak gitu Mas. Iya, di sini di khusus lapak sini masih terbang, masih dikeplek gitu, masih ada yang turun sampai bawah sama seperti kalau template. Hanya bedanya mungkin terus tidak nempel di betinanya, hanya mendekat tapi nggak keras gitu. Gitu, itu aja. Kalau saya terus terang berarti Doronya istimewa Mas, nggak dikeplek pun turun Mas ya, nggak dikeplek turun, tapi dia walaupun posisinya nggak template tetap sekali jadi Mas ya? Karena kan gandeng toh Mas, kita masih gandeng, kita belum uji coba kalau satu, tapi kalau gandeng yang ngeplek kan mungkin yang punya yang satu giring keket, yang ini ngeram satu, yang dikeplek satu aja nggak apa-apa, tapi ada yang walaupun ngeram satu hari ya tetap dikeplek, nanti yang ngeplek satu ini nggak dikeplek ya. Masuknya misalnya di kuning, kolong di lapak kuning yo dia masuk di kotaan yang kuning karena kebiasaannya di situ. Yang hijau yo di hijau. Walaupun kita gandengkan kuning dan hijau yang template, yang keket, yang kuning, yang nelur satu. Gitu. Nah, gitu sobat-sobat. Tetap pokoknya kondisi tubuh agar tetap fit tetap harus diterbangkan Mas ya. Nah, gitu. Prinsipnya tetap olahraga. Wah ya, olahraga. Jadi ibaratnya kalau ada persepsi barangkali wah nek ra template, maaf. Kalau burungnya nggak giring itu nanti dia nggak bisa turun. Itu berarti ternyata ya mungkin karena memang burungnya beda-beda ya Mas ya. Kalau memang burung bagus ya tetap turun Mas ya. Saya kira juga karena treatment aja kesepakatan. Karena kan prinsipnya ya sebenarnya kan kita ngelatih burung itu bukan kok burung manut kita loh. Kita itu memahami burung sehingga bagaimana burung itu kita treatment, kita latih supaya dia seperti keinginan kita. Tapi nek burung baru langsung disuruh keinginan seperti yang punya, ya ndak bisa wong dia dengan naluri kita karepe keinginan atau pikiranku wis kudu padane saya, padahal burung ini belum pernah terbang. Burung ini ngengkrem istirahat seminggu kok disuruh sama yang sudah latih 1 bulan, saya kira juga ndak bisa. Intinya kita juga memahami karakter burung yang kita pahami, kita treat dengan latihan supaya dia sesuai dengan ideal yang diinginkan. Nah, sobat-sobat, berarti itu tadi kuncinya di jokinya. Jokinya harus bisa memahami burung yang
dia pegang masing-masing Mas Iya. ya. Nah, gimana caranya biar burung itu sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harus bisa gimana menuruti apa yang burung juga inginkan biar kerjanya tetap maksimal gitu ya Mas Rusam ya. Nah, seperti itu. Oh ya Mas, ngomong-ngomong ini kalau untuk burung yang di sini Mas, yang nitik asli mego ada nggak Mas? Nggih, ada cuma nggih, ada. Ada Mas Iya, ya? ada. Boleh Sampai menghilang gitu. sampai menghilang. Iya. Oh, nah gitu. Nggih. Ada Mas ya? Nggih, ada. Wah, ada nih, ada sobat-sobat. Oh, barangkali nanti di sesi berikutnya kita boleh tanya-tanya untuk tentang merpati yang bisa angslup megoter sebagai Nggih, sistem. nggih. Oh, Monggo. ya. Oke, sobat-sobat, berarti kita diizinkan nanti kita melihat burung yang bisa angslup megoter seperti apa. Oke, stay tune di Sobat Merpati. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.